warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatu Ratna Santika dari SDN 03 Sabang. Dan saya akan mengikuti GTK Jambore Inovatif. Nah, di sini saya akan mengambil tema strategi penggunaan buku saku atau buku siswa aktif dan kreatif serta unggul dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila topik anti perundungan di SDN 037 Sabang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Salah satu tanggung jawab sebagai pendidik atau fasilitator pembelajaran bersama peserta didik dan orang tua yaitu berkolaborasi menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sesuai dengan tujuan P5 yang diharapkan, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, dan humanis. Berdasarkan rapor pendidikan, pengamatan permasalahan di sekolah, dan wawancara guru kelas sebelumnya, serta asesmen awal, maka kami mengangkat tema tentang perundungan yang akan dijadikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, yang terlibat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terdiri dari kolaborasi antara satuan pendidikan di mana kepala sekolah, guru, peserta didik, dan juga orang tua peserta didik. Fenomena perundungan atau bullying merupakan perilaku yang tidak menyenangkan yang dapat terjadi baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik di dunia maya ataupun nyata. Dan perundungan atau bullying ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Alur aktivitas pada tahapan proyek ini yang pertama adalah tahap pengenalan, di mana peserta didik mengenali dan membangun pemahaman peserta didik tentang diri sendiri, pengertian, jenis-jenis dan sebab dan akibat dari perundungan. Selain itu, kedua tahap kontekstual di mana peserta didik melalui pengamatannya terhadap masalah di lingkungan terdekatnya. Tahap ketiga adalah merancang dan melaksanakan proyek untuk menjawab permasalahan yang ada serta mendemonstrasikan ide dan gagasan yang telah mereka buat. Dan di tahap keempat adalah refleksi, yaitu refleksi dan tindak lanjut. Buku saku ini terdiri dari biodata siswa, lembar aktivitas, komik sebagai pemantik, alur aktivitas proyek, review diri, lembar pengamatan penilaian guru oleh orang tua, dan juga terdapat reevaluasi diri. Berikut ini adalah tahap pengenalan. Di antaranya adalah aktivitas mengenal perundungan, mengamati tentang video perundungan, dan mengidentifikasi perbuatan baik dan tercela. Ini semua terdapat dalam buku saku. Pada tahap pengenalan selanjutnya, peserta didik menjelaskan informasi yang ia terima dan dituangkan dalam bentuk flipbook. Pada tahap pengenalan selanjutnya, peserta didik menjelaskan informasi yang ia terima dan dituangkan dalam bentuk flipbook. Pada tahap pengenalan selanjutnya, peserta didik menjelaskan informasi yang ia terima dan dituangkan dalam bentuk flipbook. Pada tahap pengenalan selanjutnya, pada tahap kontekstual, peserta didik akan mengidentifikasi kejadian-kejadian perundungan yang terjadi di sekolah. Selanjutnya, dalam kegiatan sehat jasmani dan rohani, peserta didik berjalan-jalan ke taman terdekat dan melakukan kegiatan bersama kelompok dan bersama rekan-rekannya. Pada tahap kontekstual, peserta didik akan mengidentifikasi kejadian-kejadian perundungan yang terjadi di sekolah. Selanjutnya, dalam kegiatan sehat jasmani dan rohani, peserta didik berjalan-jalan ke taman terdekat dan melakukan kegiatan bersama kelompok dan bersama rekan-rekannya. Pada tahap kontekstual, peserta didik akan mengidentifikasi kejadian-kejadian perundungan yang terjadi di sekolah. Pada tahap kontekstual ini, peserta didik akan mengenali diriku atau all about me, di mana peserta didik menuliskan kelebihan dan kekurangan diri sendiri,
Lalu mereka juga menjelaskan persamaan dan perbedaan yang dimiliki dirinya dan temannya. Selain itu, peserta didik juga menuliskan kelas yang nyaman seperti apa dan juga solusi yang baik untuk mendapatkan kelas yang nyaman. Dan selanjutnya adalah peserta didik mengidentifikasi mana perbuatan baik dan mana perbuatan tercela. Pada tahap kontekstual ini, peserta didik akan mengenali diriku atau all about me, di mana peserta didik menuliskan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lalu mereka juga menjelaskan persamaan dan perbedaan yang dimiliki dirinya dan temannya. Selain itu, pada kegiatan aksi, peserta didik setelah membuat perencanaan kampanye, maka mereka melakukan kegiatan simulasi kampanye dengan memeragakan dan mempresentasikan produk yang ia buat. Pada kegiatan aksi, peserta didik setelah membuat perencanaan kampanye, maka mereka melakukan kegiatan simulasi kampanye dengan memeragakan dan mempresentasikan produk yang ia buat. Pada kegiatan aksi, peserta didik setelah membuat perencanaan kampanye, peserta didik menyampaikan kampanye perundungan pada kegiatan Expo dan dengan dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, peserta didik lain, dan juga mengundang orang tua siswa. Peserta didik menyampaikan kampanye perundungan pada kegiatan Expo dan dengan dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, peserta didik lain, dan juga mengundang orang tua siswa. Peserta didik menyampaikan kampanye perundungan pada kegiatan Expo dan dengan dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, peserta didik lain, dan juga mengundang orang tua siswa. Peserta didik menyampaikan kampanye perundungan pada kegiatan Expo dan dengan dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, peserta didik lain, dan juga mengundang orang tua siswa. Peserta didik menyampaikan kampanye perundungan pada kegiatan Expo dan dengan dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, peserta didik lain, dan juga mengundang orang tua siswa. Peran orang tua selain dalam membantu peserta didik dalam membuat kampanye anti perundungan secara kolaborasi bersama rekannya, orang tua siswa juga membagikan kampanye anti perundungan pada media sosial orang tua masing-masing. Peran orang tua selain dalam membantu peserta didik dalam membuat kampanye anti perundungan secara kolaborasi bersama rekannya, orang tua siswa juga membagikan kampanye anti perundungan pada media sosial orang tua masing-masing. Peran orang tua selain dalam membantu peserta didik dalam membuat kampanye anti perundungan secara kolaborasi bersama rekannya, orang tua siswa juga membagikan kampanye anti perundungan pada media sosial orang tua masing-masing. Peran orang tua selain dalam dampak dari penggunaan buku saku ini, siswa menjadi aktif dalam mengolah informasi yang ia dapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua adalah siswa kreatif, karena siswa dapat menghasilkan kreativitas dalam menyampaikan ide serta gagasannya yang dapat dilihat dari target efektif sesuai dengan elemen dan dimensi P5 yang diharapkan. Yang terakhir adalah siswa unggul, di mana mampu menjaga konsistensi dalam menerapkan sikap dan karakter P5. Hal ini dapat terlihat dari target yang efektif dan sesuai dengan elemen serta dimensi yang diharapkan. Berikut ini adalah respon dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa mengenai buku saku dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila anti perundungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.